Halo semuanya, kembali lagi di channel Marcel Laredo. Ya, gue udah lama banget ya nggak upload video. Udah sekitar 2 bulan gue nggak upload video. Ya, jadi gue tuh libur dulu guys dari YouTube. Terakhir gue ngupload video tuh di video ini kan. Ya, kali ini kita akan nge-review masih motor yang sama, motor trail. Cuman sebenarnya gue udah pernah nge-review motor ini yang ada di sini videonya. Tapi gini guys, itu kan baru pertama kali gue nge-review motor. Dan sebenarnya jelek sih videonya, jujur aja gue yang ngomong loh, jelek videonya. Makanya dari itu gue memutuskan untuk review ulang motor ini. Nah, KTM 350 EXCF 6 days. Oke, kali ini kita nge-review motor cuman agak sedikit berbeda nih guys. Karena biasanya gue kalau nge-review motor tuh pakaiannya semakin sederhana. Kali ini kita nge-review motor karena motor trail, jadi gue pakai boots dan mereknya KTM, gue pakai hoodie KTM. Helmnya juga sama dong gue. Tapi ini bukan helm KTM sih, cuman helm Fox dan sepatu boots mereknya Fox juga. Jadi ya biar keren lah. Gitu, kapan lagi kan. Oke, 350 EXCF. Ya, jadi begini guys, motor ini sebenarnya adalah varian tengahnya dari KTM 4 tak. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kalian ngetrail terabas main 4 tak ya gitu ya, itu pilihannya antara 250 EXCF, 350 EXCF, 450 dan 500. Cuman kalau kalian ngerasa 250 itu tenaganya kurang, 450 itu tenaganya terlalu besar, apalagi 500 itu agak berat. Nah, motor ini merupakan pilihan kalian. Ibarat motor ini seperti KLX 230. Kalau KLX 230 itu dia ada di tengah-tengahnya 250 dan 150. Oke, motor ini dia untuk segi berat dia jauh lebih ringan dibanding 450 dan 500. Dan untuk tenaga dia tergolong besar, cuman tidak seliar seperti 450 dan 500 dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, varian yang gue review hari ini adalah 6 days alias varian teratas dari 350 EXCF. Well, sebenarnya masih ada lagi sih di atas 6 day ini, yaitu Factory Edition. Tapi Factory Edition itu dia di Indonesia bisa dibilang masih jarang banget. Bedanya apa aja? Bedanya cuma ada di dekal sama paling beberapa fitur seperti dia ada mode pengaturan tenaganya dan lain-lain gitu. Ini 6 day yang sebenarnya kayaknya kalian kalau mau beli ke 350 tuh varian ini kayaknya cenderung lebih banyak dibanding yang Factory Edition. Nah, karena motor ini dia 6 day Portugal, jadi ada beberapa perbedaan warna dari 6 day KTM yang biasanya kita lihat. Karena motor ini dia tahun 2020 guys. Motor ini tahun 2020 dan tahun 2020 itu KTM 6 day-nya ada di Portugal. Setelah itu dia 6 day cuman nggak ada dari negara mana gitu. Nah, bisa kita lihat untuk varian yang 350 Portugal ini dia warnanya putih. Tidak seperti warna 6 day kebanyakan. Seperti contohnya warna oranye gitu ya, atau enggak warna biru gitu ya. Nah, di motor ini dia warna oranye cuman hanya ada di kayak di beberapa tempat doang, kayak di sasisnya, terus di stangnya gitu ya. Cuman sisanya dia warna full putih. Nah, kebetulan motor yang gue review kali ini itu sudah ada beberapa parts yang diganti oleh pemiliknya. Contohnya knalpotnya. Knalpotnya dia memakai knalpot merek Akrapovic. Aslinya tidak seperti ini. Kecuali untuk KTM tahun 2024 model, dia secara standar sudah menggunakan Akra. Kemudian sama pemiliknya dikasih ini di stangnya. Ini tuh
sebenarnya fungsinya untuk menjaga stang kita tetap stabil. Jadi kalau misalnya kita ngehajar jalanan lubang atau berbatuan lah gitu, kadang kan stang kita suka goyang tuh. Nah, fungsi dari ini dia untuk menjaga stang kita tetap stabil. Tapi minusnya dia mengurangi safety dari motor ini, yaitu busa dari stang motor ini itu dicabut. Jadi motor ini udah nggak punya busa lagi. Nah, kemudian untuk bagian depannya bisa kita lihat di bagian depan seperti yang gua pernah bilang di video review yang ini, kalau KTM tahun 2023 ke bawah dia lampunya masih halogen. Kalau yang 2024 dia sudah LED. Makanya kalau kalian beli yang 2024 model, kalian nggak usah perlu upgrade lagi ke lampu LED karena secara standar dia sudah LED dari pabriknya. Kemudian juga, oh ya ini gue bawa helm ya. Kita taruh sini aja. Oke. Kemudian untuk bagian stangnya, untuk varian 6D dia memiliki stang yang variannya 6D. Maksudnya stangnya itu mereknya 6D juga gitu ya. Jadi untuk KTM 6D dia secara standar sudah menggunakan stang model 6D gitu. Di sini tulisannya 6 days. Dan oke, untuk bagian speedometernya sama aja sih, kayaknya gua nggak usah terlalu videoin beberapa bagian di motor ini karena sisanya sama aja seperti yang gua pernah review di KTM 300 dan video sebelum gua review ulang di motor ini gitu. Nah, untuk di bagian stang sebelah kanan dia ada kill switch-nya, habis itu engine start stop-nya. Engine start stop dong. Electric start-nya gitu ya. Di sebelah kiri ada switch untuk lampu besar dan lampu kecil, ada klakson dan untuk mematikan motornya. Dan kebetulan juga di motor ini sama pemiliknya itu sudah dirubah yang paling menonjol dari motor ini adalah di sebelah kiri stang sini. Kalau kita lihat di sebelah kiri sini dia memiliki dua tuas. Pertama tuas rem, kedua tuas kopling. Kok kenapa ada rem tangan, Bang? Jadi begini guys, untuk motor trail seperti KTM, Husqvarna dan lain-lain yang tanda kutip itu build up ya, dia ada namanya fitur semi otomatis, cuman itu terpisah. Nah, ada salah satu brand dari Amerika namanya Recluse. Nah, Recluse ini fungsinya membuat motor kita menjadi semi otomatis, atau bahasa kasarnya seperti layaknya transmisi motor bebek ya. Jadi kalau kalian punya motor bebek kan nggak punya kopling tuh, tapi dia ada giginya kan 1, 2, 3, 4 gitu. Sebenarnya ini kalau kita bilang hampir sama seperti motor bebek karena cara sistem dari transmisi ini sama seperti layaknya motor bebek. Kalau kalian ingin gua ngebahas fitur ini, komen di bawah. Kalau rame nanti kita bahas apa itu Recluse di the next video. Oke, jadi motor ini sudah dirubah sama pemiliknya, dikasih fitur Recluse. Nah, untuk bagian kopling aslinya itu dirubah ke bagian bawah sini ya, bisa kita lihat di bagian sini, bawah sini. Nah, untuk rem tangannya itu ada di atas. Jadi kalau secara standar kan koplingnya kan di atas. Nah, sama pemiliknya diubah, jadi koplingnya dikebawahin, terus dikasih rem tangan gitu. Rem tangan tuh dimaksud rem belakang. Jadi kalian bisa ngerem belakang motor ini tuh dua, bisa pakai rem kaki, bisa juga pakai rem tangan gitu. Jadi keren ya gitu. Dan ini sayangnya hanya berlaku untuk motor trail build up seperti KTM, Husqvarna, Yamaha YZ, terus kemudian Kawasaki KX. Belum tersedia untuk CRF, habis itu KLX yang lokal ya. Tapi kalau CRF yang build up pun bisa juga dipasang fitur seperti ini gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mesin dari motor ini. Ya, mesin dari motor ini sesuai dengan namanya 350 cc atau 349 sekian lah lebih tepatnya. Dia memiliki tenaga 45 HP. Kemudian dia juga memiliki konsumsi bahan bakar yang kata orang sih tergolong irit untuk sekelas 350 cc. Well, jangan dibandingin sama motor
matic ya, karena kalau kalian bandingin sama motor matic ya jelas iritan motor matic lah di mana-mana gitu. Nah, mesin dari 350 cc ini, dari KTM 350 ini, dia menghasilkan tenaga 45 HP, dan untuk kelasnya dia adalah motor 350 tenaga terbesar. Karena untuk lawannya seperti Husqvarna FE350 itu sebenarnya sama pakai mesin ini guys. Jadi motor ini tuh dia bisa dibilang kalau mau kalian bandingin sama Husqvarna FE350 sama mesinnya. Jadi kalian nggak bisa bilang kencangan yang mana bang. Kalau kalian nanya, bang kencangan ini atau Husky-nya, jawabannya sama aja dua-duanya, karena memang basic mesinnya dari motor ini gitu. Dan layaknya motor special engine ya. Jadi kalian bahasa kasarnya kalau motor ini kalian geber pun itu mesinnya kuat. Terus juga kalian banting pun mesinnya kena gundukan batu apa segala macam itu pasti kuat, karena ini motor trail gitu ya. Oke, kita udah bahas mesin nih. Kemudian kita akan bahas bannya. Kalau ban dia velg ya, dia menggunakan DID Star. Terus ban depan 21 inci, belakang 18 inci begitu. Jadi gitu sih kurang lebih ya. Nah, kemudian sama pemiliknya juga dikasih ini handle untuk di sebelah sini ya. Ini handle untuk kalian mindahin motor atau berdiri motornya gitu. Nah, oke, sisanya sama sih kayak KTM pada umumnya gitu. Jadi kalau kalian nanya bedanya KTM 6day sama regular itu apa? Itu cuman di fiturnya ini aja guys. Nih gua kasih tahu. Kalau untuk varian 6day semua ya, mau 2 tak mau 4 tak, dia ada fitur mapping mode 1 dan 2. 1 tuh pelan, 2 tuh kencang. Kemudian ada traction controlnya juga, agar kalau kalian lewat jalanan yang basah itu tenaganya nggak terlalu meledak-meledak lah. Jadi kalian masih bisa mengontrol motor ini. Sisanya apa? Sisanya udah sama kayak yang tipe reguler. Paling stangnya dia sudah menggunakan stang dari 6 days. Kemudian warnanya itu juga berbeda. KTM 6day itu warnanya ngikutin warna bendera dari negara tersebut. Warna dari KTM 6day France itu mengikuti warna bendera dari Perancis. Terus kalau warna Portugal ini ngikutin bendera Portugal, dan di sini ada gambar bendera Portugal kecil, detail yang sangat keren gitu ya. Oke, di sini juga ada handguardnya dan ada tulisan Made in Austria karena motor ini dibuat di Austria. Oke, mungkin sekian aja guys dari video gua kali ini. Sisanya mohon maaf kalau ada salah kata atau gimana. Jadi kalau misalnya kalian ada saran atau gua salah nih dalam menyampaikan, bisa komen di bawah. Karena semua komen yang kalian tulis gua bacain semua gitu. Oke guys, sekian dan terima kasih. Gue minta saran dong. Next gue review motor trail apa lagi nih. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.